Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Al-Quran itu kita bisa cocok-cocokkan dengan kita ya. Aduh, kacau saudara. Itu yang dimaksud di situ Ahlul Bait. Ahlul Bait itu orang yang telah disucikan, bukan kalian. Orang yang telah disucikan itu siapa? Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Itu Sayyidah Fatimah, satu lagi. Ya kan? Iya. Masa ente cebok aja belum becus? Bab tohorah aja belum selesai. Udah mau jihad. Gimana, Bin? Kalau misalnya kita nih nggak dukung si Rizik misalnya. Nggak mau kita di barisan si Rizik misalnya. Terus kita bilang, mana ada itu, cuman congor si Rizik itu. Ente PKI, ente kafir, ente murtad. Padahal dia tahu kita seorang muslim. Kami yang muslim bisa jadi murtad di mulut kalian. Nggak akan, saudara. Nggak akan. Murtad seseorang bukan di mulut para mukibin, bukan di mulut Habib. Habib aja bingung dia. Bagaimana mereka mau bersyariat, sedangkan mereka mengatakan bahwa orang yang mengikuti Al-Quran tapi tidak mengikuti habaib, orang itu tersesat. Aku lebih memilih tersesat di jalan Al-Quran daripada milih lurus sekali versi Habib. Gua nggak mau, saudara. Gua nggak mau mencintai Habib. TIJ pembenci Habib, gua nggak. Benci tidak. Benci tidak. Cinta juga kagak. Orang yang kagak cinta bukan berarti benci. Nggak apa-apa, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Itulah tolol. Format paling tolol yang pernah gua dengar itu. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Nggak boleh salah. Kalau kita mau nyari salah-salah, ngapain kita belajar agama? Ngapain kita punya guru? Ngapain kita punya kitab suci sebagai pedoman? Ngapain kita punya hadis sebagai penerang? Untuk apa itu semua? Kalau lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Makanya kalian kadang-kadang nyasar ke kamar bini orang. Karena apa? Formatnya lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Kalau ente ngaku sebagai orang muslim, sebagai si paling ahli jannah, kalian percaya hal yang seperti itu? Gua nggak percaya. Apakah gua dikatakan murtad? Katakanlah, nggak apa-apa. Mulut kalian itu nggak akan merubah akidahku. Ajaran nasab, sekte Unyiliun, cinta karena nasab, ngikut karena nasab. Nah, walaupun orangnya tolol bego, yang penting ikut karena beliau punya nasab, karena punya catatan di Robitoh Alawiyah. Kantor Robitoh itu langsung koordinasi sama Tuhan ya. Gua nggak tahu soalnya, sehingga bisa menyimpulkan seseorang begini begitu segala macam. Orang yang mempercayai ada karomah yang lebih hebat daripada mu'ajizat Nabi, dan itu dongeng, tidak ada dalilnya sama sekali, dan orang itu mempercayai hal itu, murtad ente. Ada orang lebih hebat dari Nabi, ada orang yang lebih begini segala macam dari Nabi, bahaya itu. Belum lagi ini menantu si Rizik cebol. Kata menantu si Rizik cebol, si Rizik itu mewarisi akhlak dan juga jasad Nabi. Kira-kira kalau kita lihat bebenguk si Rizik, kalau kita lihat jumoh si Rizik, kalau kita lihat jungka si Rizik, apakah mencerminkan kalau Rasulullah itu seperti itu? Belum lagi akhlak. Rasulullah itu orangnya tegas, berbicara kebenaran sekali, nggak mencela-mencela. Lari lagi ke fisik. Rasulullah itu tampan, tinggi semampai. Dengan siapapun beliau duduk, tetap bahunya lebih tinggi di antara yang lain. Wajahnya bersih, bersinar, bercahaya. Hidungnya mancung seperti huruf alif. Alisnya bagus seperti pedang, tanpa dipakai pensil alis seperti bahar dilukis. Tanpa pakai lipstik, bibir beliau cerah. Wangi keringat beliau harum tanpa pakai minyak nyong-nyong. Kira-kira sama tidak sama Rizik? Woi,
Sama tidak sama Rizik? Rizik itu pipi tembem, muka bulat, hidung pesek, mata belok, perut buncit, badan pendek. Itu fisik Rizik. Apakah kalian tega membiarkan orang-orang memfitnah Nabi kita sejelek itu? Kalian terima? Kalau Nabi sejelek itu nggak ada pengikutnya. Kalau Nabi akhlaknya nggak akan jadi uswatun hasanah, saudara. Bayangkan kalau jasad dan juga akhlak Nabi diwariskan oleh orang seperti Rizik, saudara. Kibin nih pakai perasaan dong, walaupun nggak punya otak. Sesekali pakai. Kita baca biografi Nabi, kita baca ciri-ciri Nabi, kan banyak sekarang buku-buku yang dijual terkait masalah riwayat Nabi. Bukan, makanya aku bilang, Din, jangan beli buku yang hanya buku dongeng dato orang. Dikisahkan oleh orang yang mengisahkan suatu ketiga. Al-Imam Faqihil Muqaddam masuk ke kubur tetangganya. Jangan itu beli. Beli buku riwayat tentang Nabi, riwayat tentang sahabat Nabi. Biar tahu wajah Nabi. Nanti komen-komen kalian yang begini ketika lihat moncong bebenguk si Rizik, paras si Rizik, Masya Allah senyuman beliau sungguh manis dan bercahaya. Cucunya aja seperti ini, bagaimana dengan nabinya? Ya salam, jauh sekali. Sama tongkat Nabi aja gantengan tongkat Nabi. Sama sendal Nabi itu bagusan bersih sendal Nabi. Gantengan sendal Nabi. Jauh. Bukankah sandal Nabi itu menjadi saksi pada peristiwa Mi'raj, Isra dan Mi'raj? Kan kata mereka kan begitu. Makanya sandalnya diciumin. Ngeh nggak kalian? Kalau seandainya itu adalah barang-barang punya Nabi, tentu barang-barang itu memiliki nilai historis, dan nggak akan gampang diberikan izin oleh museum. Iya, museum di Arab Saudi sana nggak akan mungkin gampang dikasih izin, apalagi untuk digunakan sebagai alat dawir, sebagai digunakan untuk media khurafat, sebagai alat untuk dijadikan sebagai media kesyirikan. Paham? Orang berpegang kepada dalil untuk mengingatkan yang lain, bukan berpegang kepada dongeng untuk menghukumi orang lain salah, sesat. Tetapi dalil pegangannya, bukan dongeng. Ketika Imam Faqihil Muqaddam Mi'raj bersama seekor kambing, naik ke langit bertemu Allah sehari 70 kali. Yang nggak percaya itu berarti nggak percaya kepada saudara. Yang kedua, Al-Fatihah yang bersanad. Fitnah si Bahar sanadnya sampai ke Rasulullah. Nggak ada Rasulullah di situ. Salah dalam membaca Al-Quran, apalagi Ummul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Enggak ada. Rasulullah enggak ada kayak gitu ngajarin. Jelas salah itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salah itu. Kemanapun salah. Walaupun saya orang enggak bisa ngaji, tapi tahu saya salah di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak ada di situ, qafnya panjang. Katanya Kiai Imad kan begal nasab, orang yang telah melucuti harkat dan martabat klan si Rizik gitu kan. Kalau Palestina itu kayaknya kejauhan lah. Kan Kiai Imad itu halal darahnya, kata Kibin. Kenapa si Rizik nggak berani membuatkan fatwa? Hanya karena dia takut, kemudian dia buat provokasi, fitnah. Kiai Imad didukung rezim. Kiai Imad ada intelijen hitam di belakangnya. Itu kan kelicikan si Rizik, si mulut pesong itu. Si mulut tai itu. Coba lihat. Kalau dia takut pasti dia cerita begini begitu. Padahal dia takut gitu. Yang dia takuti cuma bayangan dia sendiri sebenarnya. Yang dikawal setiap hari berduyun-duyun orang kan komplotan si Rizik, komplotan si Bahar, komplotan si Rizik. Kiai Imad ada pengawalan seperti itu. Kalaupun ada nggak seberapa, begitu, nggak seberapa banyak yang ngawal. Buktinya apa? Buktinya 7 juta umat di Jakarta itu adalah pengikut si Rizik, bukan pengikut Kiai Imad.
Mujahidin medsos. Ya itulah maksud si Rizik. Mereka itu perangnya di medsos. Kemudian nggak bisa terima statement orang lain. Sibuk melaporkan. Yang ngelaporin Kiai Imad. Nggak ada delik. Dia salahkan polisinya. Orang-orang ribet itu. Si Rizik datang ke Mabes. Katanya dalam koar-koarnya di medsos, di panggung. Kita sudah datang, saudara. Kita langsung buat laporan ke Mabes Polri, saudara. Tetapi laporan kita ditolak, saudara. Ditolak. Jangan-jangan nih. Nah, itu mulai. Saudara, kata si Rizik, dia itu penguasa langit dan bumi. Dia memiliki pasukan keputihan di langit dan di bumi. Dia adalah cucu. Yang kalau orang yang tidak percaya dia cucu, berarti orang itu telah mengingkari terangnya cahaya matahari di siang bolong. Tapi sayang, mereka cuma lampu taman yang soak, ngaku-ngaku sebagai matahari. Seandainya matahari, apa mungkin orang akan mengingkari? Tentu tidak, justru bukan matahari, ngaku-ngaku matahari, makanya banyak yang ingkari. Ini gue kasih tahu sama ente, kalau kalian matahari, nggak mungkin orang mengatakan lampu soak. Kalau kalian lampu soak, jangan ngaku matahari, karena kita nggak bisa melihat bahwa kalian itu matahari. Nggak akan ada yang mengingkari. Ada nggak yang mengingkari? Perasaan saya nih, dan juga kebenaran yang saya lihat, banyak sekali zuriyah Nabi yang di luar daripada golongan Ba'alwi nggak sibuk masalah ini. Mereka sibuk dengan masalah-masalah tentang tata cara, hukum, fikih, segala macam. Nggak ada bahas-bahas masalah nasab mereka. Apa cuman Ba'alwi ini yang cucu Nabi? Yang pencatatan nasabnya disahkan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1928. Terus mengaku si paling absah, ditanya bukti nggak ada. Ngaku paling sahih, ditanya bukti nggak ada. Yang paling tentara ngaku-ngaku juga mereka. Di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah. Sayyidina Ali itu kakek anak Sayyidina Ali karamallah wajah, saudara. Ente berani sama aneh? Coba azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Stop. Muhammadar Rasulullah. Jadda au jaddi? Kakek anak apa kakek ente? Jawab. Kakek ente. Kalau ente tahu bahwa Muhammad adalah kakek ane, kenapa ente memenjarakan darah dagingnya, saudara? Kurang ajar. Kalau ente tahu dan meyakini bahwa Muhammad itu adalah datuk ane, kenapa ente memenjarakan cucunya? Itu si Tai Bahar. Ada yang komen tadi masalah hutang piutang. Nah, ada yang mau hutangin ke saya, boleh, tapi jangan kasih. Jangan, karena saya nggak butuh belas kasihan dari orang. Kenapa? Karena datuk saya nggak seperti itu. Datuk saya nggak berharap belas kasihan, cinta kasih dari orang, nggak berharap. Tetapi datuk saya ciri khasnya memberikan cinta, memberikan kasih sayang, memberikan pelayanan. Bukan menuntut dihormati, bukan menuntut dihargai, bukan menuntut agar orang mengaku kalau dia berwibawa. Enggak. Dia memberikan kasih sayang, dia memberikan cinta, perhatian, sumbangan, tenaga, bahkan nyawa untuk negeri ini, saudara. Bukan minta, nggak ada. Kemudian minta sumbangan. Ajaran di tempat saya oleh guru saya mengatakan bahwa tangan di atas lebih mulia, lebih baik daripada tangan di bawah. Lebih baik. Apalagi ada orang ngaku-ngaku kalangan mulia, sekte atas, kasta tertinggi, tapi kerjaannya minta-minta, saudara. Kira-kira nyambung nggak omongan dengan perbuatan? Nyambung nggak omongan dengan perbuatan? Mudah-mudahan di Indonesia tidak ada begundal seperti itu. Ngaku mulia tapi minta makan sama rakyat kecil. Mengaku sebagai pejuang umat di saat umat sedang kelaparan, saudara. Tapi malah diperas oleh mereka, saudara. Kurang ajar, biadab, sontoloyo, saudara. Unyil. Nggak dikasih, dikolak-kolakkan. Nggak dikasih, dicaci maki. Nggak dikasih, difitnah PKI.
Enggak dikasih, difitnah sebagai pembenci, saudara. Itulah kelakuan gerombolan odong-odong, saudara. Kalau di Aceh, udah turun-temurun kita paham. Kalau ada zuriyah Nabi itu nggak boleh bayar zakat ke dia. Dan rata-rata mereka walaupun miskin itu nggak ngemis. Mereka mau bekerja. Jualannya jelas. Jualan baju, jualan pakaian muslim. Bukan jualan jigong, bukan jualan karoma, bukan jualan air sumur, bukan jualan air celup. Itu pun kalau mereka memang berkecimpung di dunia pesantren, ataupun beliau dimuliakan karena ilmunya, beliau diminta diruqyah air melalui media air. Diruqyah, enggak dipasang tarif, enggak diterima uang. Kenapa? Karena ilmu agar bermanfaat bagi orang lain, bukan mendatangkan mudarat bagi orang lain. Kalau halu itu mendatangkan mudarat untuk orang lain. Makanya antara ilmu dengan halu beda. Halu kita ceritakan kepada orang, kita ajak orang lain untuk sama-sama berhalu, maka terjadilah kehaluan yang sangat membagongkan, saudara. Contoh berbicara tentang keajaiban, tapi dia berhalu, kemudian menceritakan kepada orang tolol. Dikisahkan oleh orang yang mengisahkan mulai. Si tolol ngangguk-ngangguk percaya. Si tolol nggak pernah lihat keajaiban itu. Si bego juga nggak pernah lihat keajaiban itu. Yang satunya halu, yang satunya kena tipu. Jadi dua-duanya nggak pernah lihat sebenarnya. Oh, jangan begitu, saudara. Jangan. Doraemon itu sebenarnya adalah Habib. Nama aslinya Al-Habib Durrahman As-Saqaf, saudara. Jelas. Ente jangan fitnah. PKI ente. Itu orang-orang kafir membelokkan sejarah Al-Imam Al-Habib Durrahman As-Saqaf, saudara. Yang ngeromahnya beliau itu punya kantung ajaib. Bukan seperti yang diceritakan di film Doraemon, saudara. Tapi beliau punya kantung, punya saku di jubahnya, bisa ngeluarin emas, bisa ngeluarin perak, bisa ngeluarin apa aja. Dulu dikisahkan oleh orang yang mengisahkan, beliau itu karena terlalu banyak sekali barang-barang di sakunya, ketika beliau melakukan perjalanan dan kebetulan lagi nyebrang, beliau tenggelam di laut. Kemudian ditemukan jenazah beliau dan dipalsukan ceritanya. Nih foto beliau. Ini di kedalaman laut ini. Jadi ditemukan setelah abad kesekian gitu. Ini Al-Habib Durrahman nama beliau. Al-Habib Durrahman As-Saqaf. Beliau punya garomah, punya saku ajaib gitu. Makanya di bait lagu Doraemon ada bahasa Arabnya. Pertama gini. Anna ingin begini, anna ingin begitu, anna ingin ini, anna ingin itu, banyak sekali. Coba-coba semua dapat digobulkan dengan gantong ajaib. Aku ingin terbang tinggi ke angkasa. Oi, paling halu. La, itu bahasa Arab yang artinya tidak, saudara. Orang berpegang kepada dalil untuk mengingatkan yang lain, bukan berpegang kepada dongeng untuk menghukumi orang lain salah, sesat. Tetapi dalil pegangannya, bukan dongeng. Ketika Al-Imam Baqi Al-Muqaddam mi'raj bersama seekor kambing, naik ke langit bertemu Allah sehari 70 kali. Yang nggak percaya itu berarti nggak percaya agama, saudara. Yang kedua, Al-Fatihah yang bersanad. Fitnah si Bahar sanadnya sampai ke Rasulullah. Enggak ada Rasulullah di situ. Salah dalam membaca Al-Quran, apalagi Ummul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim. Nggak ada. Rasulullah nggak ada kayak gitu ngajarin. Jelas salah itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salah itu. Kemanapun salah. Walaupun saya orang nggak bisa ngaji, tapi tahu saya salah di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak ada di situ qafnya panjang. Sama perempuan aja, kalau dia memaksa gua untuk mencintai dia, gua tidak mau. Tetapi tunjukkanlah akhlakmu sebagai perempuan. Tampakkan pesonamu, gitu. Jangan buka-buka jilbab dulu sebelum halal, aku nggak suka. Tunjukkan bahwa dirimu itu berakhlak. Bisa menjaga dirimu di saat aku tidak di rumah. Aku akan merasakan getaran-getaran cinta itu. Jadi jangan dipaksakan, kemudian suruh buat baleho. Sablon baju yang ada gambar kamunya. Perempuan aja yang cantik, aku nggak mau cinta-cintaan kalau dengan cara seperti itu. Apalagi laki-laki tua bangka bau asam lagi.